kan ya, ini kan sudah ketemu yang kali 700 yang 17.500 kali 124 ya, berarti teman-teman tinggal ngitung 5.000 kali 124 itu berapa, tinggal ditambahkan dengan 2.170.000. Ditulis sendiri biar nggak bingung kan nanti kalau belajar lagi. Coba yang 5.000 dikali 180 itu 900.000. Tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Pak Anis. Ini 900.000. Kalau yang 5.000 kali 124, oh ya udah bisa. 5.000 kali 124 itu 620.000. Oke, margin kontribusi jualan dikurangi biaya variabel. Rp1.330.000. Setelah ada pesanan itu Rp1.610.000. Biaya tetapnya itu Rp600.000 dan sama ya, biaya tetapnya sama. Kemudian labanya untuk sebelum ada pesanan itu Rp730.000. Setelah ada pesanan itu 1.010.000. Jadi dilihat dari sini keputusannya apa kira-kira? Lebih baik yang mana? Sebelum ada pesanan khusus atau setelah ada pesanan khusus? Labanya jadi meningkat dari 730 menjadi 1 juta sekian ya. Sekarang ke penyusunan anggaran variabel perusahaan industri. Itu untuk yang incremental cost, incremental revenue, decremental revenue itu dibaca sendiri ya. Menghitung BEP. Apa BEP? Break even point, titik impas ya. Itu rumusnya biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. Kemudian menentukan langkahnya itu menghitung BEP masing-masing produk. Kemudian yang kedua menentukan pilihan apakah meningkatkan barang X atau Y. Nah, untuk mendukung keputusan barang yang dipilih itu dapat menggunakan perhitungan margin keamanan. Margin keamanan itu apa? Margin keamanan itu adalah tingkat keamanan bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan agar tidak menderita rugi. Contohnya itu bisa dilihat di halaman 7.29 ya. Oke. Yang pertama, di total titik impas biaya tetapnya itu adalah 1 juta biaya tetap barang X. Kemudian ada biaya tetap barang Y. Karena ini ada 2 barang, berarti untuk biaya tetap itu kan berarti biaya tetap barang pertama ditambah dengan biaya tetap barang kedua. Ini lihat di buku ya, nggak saya tulis di PPT. Halaman 7.29 itu dilihat. Kemudian biaya variabel, karena variabelnya 2 berarti kita punya 2 biaya variabel. Yang pertama adalah biaya variabel barang yang X sama biaya variabel barang Y. 600.000 ditambah 800.000
dibagi dengan harga jual. Harga jual untuk barang X dan barang Y itu sama, 2 juta. Jadi bisa didapatkan total titik impas itu adalah 3.076.923. Sudah. Nah, kemudian kita coba menghitung masing-masing nilai titik impas untuk produk X dan produk Y. Ternyata itu penjumlahan dari titik impas barang X dan Y itu tidak sama dengan titik impas secara total. Sekarang udah di 730 ya, halaman 7.30. Itu ada titik impas barang X dan titik impas barang Y. Ya, setelah dihitung masing-masing titik impas untuk barang X dan titik impas untuk barang Y, itu kalau ditotal hasilnya tidak sama dengan nilai total titik impas yang pertama. Ya, yang pertama kan 3.076.923. Nah, yang jumlahan masing-masing itu ternyata hanya 3.095.238. Karena tidak sama, itu disamakan dengan menggunakan kombinasi unit terjual. Jadi perbandingan X dan Y. Untuk X kan 2000 unit dan Y 2.500 unit. Jadi perbandingannya adalah untuk dua produk X kita butuh dua setengah produk Y. Ya, X banding Y. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 2,5. Kemudian untuk kombinasi harga jual X dan Y, karena sama berarti 2 banding 2. Terus jualan barang X itu 2 dibagi 4. Dari mana? Karena kan tadi perbandingannya 2 banding 2. Berarti total kan 4. Ya, jadi 2/4 dikali 3.076.923 dikali total titik impas yang pertama ya. Untuk yang Y nya juga sama, sehingga didapatkan nilainya 1.538.461,54. Untuk yang Y juga sama. Nah, sekarang kita menghitung kuantitas barang X yang dijual dari jualan barang Y. Dari jualan barang X tadi dibagi dengan 1000. 1000 itu apa? 1000 itu adalah harga per unit. Harga per unit. Jadi untuk barang X itu dia ada 1.538.461 unit. Untuk barang Y itu 1.923.76 unit. Itu koma ya, berarti 1.538,46 sekian unit sama 1.923,76 unit. Kalau dijumlah itu totalnya adalah 3.461,53 unit. Baru ini dihitung lagi nilai impasnya dengan biaya tetapnya dibagi MKX/PX. MKX itu proporsi, MKX itu margin kontribusi barang X dikali dengan proporsi komposisi produk X ditambah margin kontribusi barang Y dan dikali proporsi komposisi produk Y. Seperti halaman 7.31. Kemudian didapatkan nilai impasnya itu